Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum dijelaskan harus dimengerti dan dipahami barang-barang yang haram untuk didagangkan. Yang pertama adalah khamar. Hurimat tajaratu fil khamar. Tidak boleh kita memperdagangkan khamar. Innamal khamar wal maisir wal ansab rijsun min amali syaitan. Khamar adalah salah satu daripada perilaku dan perbuatan syaitan. Siapa orang yang berdagang khamar telah diharamkan. Yang kedua, bangkai. Yang ketiga, babi. Yang keempat, berhala. Innallaha wa rasulahu harama bai'a khamar wal maitati wal khinzir wal asnam. Jelas, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengharamkan jual beli, yakni khamar, bangkai, babi dan patung. Dan juga anjing, kucing diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dijual belikan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamani thanawar wal kalbi ila kalba saydin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas melarang upah penjualan kucing dan anjing kecuali anjing tersebut adalah anjing buruan. Anjing yang dimana buat untuk memburu, untuk melindungi depan rumahnya karena gangguan dan lain sebagainya. Itu diperbolehkan. Dan juga diharamkan bagi kita apabila kita melihat atau kita mengetahui dan kita paham ada orang yang jual organ tubuh. Itu haram. Dia menjual organ tubuhnya adalah haram. Inilah yang harus kita mengerti dan memahami bahwasanya jangan sampai kita tercebur atau berada di dalam penjualan-penjualan yang haram. Dan kalau sudah terlanjur menjualnya, maka kita harus bertaubat dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya taubat. Taubatan nasuha, minta ampunan kepada Allah. Salat 2 rakaat, ya Rabb, aku niat salat taubat, aku minta ampunan kepadamu ya Allah. Dosaku banyak, dosaku betul-betul tidak bisa dihitung ya Allah. Karena aku jual khamar, aku jual ini, jual itu. Dan aku memakan daripada makanan yang khamar tersebut. Dan aku memakan daripada hasil penjualan tersebut. Maka ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Aku taubatan nasuha, minta ampunan sama Allah. Bertaubat sama Allah. Niscaya siapa orang yang bertaubat, Allah ampunin dosa-dosanya. Ketika dia bertaubat, ketika dia minta ampunan kepada Allah, dengan sungguh-sungguh minta ampunan, orang yang bertaubat tidak akan mengulanginya. Orang yang bertaubat tidak akan melakukannya. Orang yang sudah bertaubat akan kembali ke dalam jalan Allah. Tidak akan dikerjakannya. Jangan seperti taubat sambal. Taubat hari ini, besok dikerjain. Taubat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, susah lagi, kembali lagi ke jalan yang gak benar. Dia jual yang narkoba lah, narkotika lah, dan lain sebagainya. Summa na'udzubillah. Jangan sampai kita terjerumus, keluarga kita ataupun saudara kita, di dalam penjualan-penjualan yang tidak benar. Maka kita selalu berharap kepada Allah, ya Allah, jagalah diriku, istriku, anak-anakku, suamiku, dan orang yang aku cintai, ya Allah, terjaga daripada perbuatan yang tidak baik, yang tidak benar, terjaga daripada perbuatan yang dimana perbuatan tersebut mengandung daripada hal-hal yang membahayakan bagi dirinya dan keluarganya. Berharap taubatnya diterima sama Allah, taubatan nasuha, minta ampunan kepada Allah. Ketika barang yang sudah masuk nih dalam tubuh kita, kita hasil jual tersebut, puasa Senin Kemis, niscaya darahnya yang tadi mengandung daripada yang haram, dagingnya mengandung daripada yang haram, dibersihkan dengan cara berpuasa. Taubatan nasuha, berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah, niat dihilangkan daripada dosa-dosanya dan semuanya yang ada dalam dirinya, darahnya dan dagingnya yang pernah memakan daripada makanan yang haram, niscaya orang tersebut atau manusia tersebut akan diampuni dosanya oleh Allah dan melahirkan daripada hati dan pikiran yang baik. Hati yang baik, pikiran yang baik, niscaya akan melakukan daripada perbuatan yang baik. Kalau hatinya kotor, pikirannya kotor, darahnya mengandung dari darah yang haram, dagingnya mengandung daripada daging yang haram, akan menagih kepada kemaksiatan. Sholatnya susah, ibadahnya susah, bangun malamnya susah, sholat subuhnya susah. Inilah yang harus dijaga, puasa untuk menghilangkannya. Dan juga nuntutlah ilmunya Allah Subhanahu wa taala, datang ke majelis taklim agar tersentuh iman, agar tersentuh jiwanya, agar tersentuh dirinya. Ibarat handphone itu perlu di-charge. Sama, jiwa kita ini perlu di-charge. Dengan duduknya di majelis taklim, dengan duduknya di majelis ilmu, maka akan bisa mengecas daripada badan kita yang dimana orang tersebut atau manusia tersebut yang sudah melakukan perbuatan dosa, dia minta ampunan kepada Allah, dikuatkan iman, Islam dan takwanya, sehingga berharap insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau kita misalnya sudah terlanjur menjual sesuatu yang haram. Salah satunya adalah tobat nasuha dan jangan pernah dilakukan lagi. Ustaz Syam,
Baik. ada nggak sih sebenarnya nih doa agar usaha atau dagangan kita itu bisa dapat untung dan berkah yang Baik. utama itu. Saudara Mohon penjelasannya Ustaz. Tabe guruku Habib Utsman Ustaz Syifa, Mas Bigdad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para alim ulama yang dimuliakan Allah serta para pejuang nafkah keluarga, para pedagang ya yang ada di luar sana karena pintu rezeki itu sangat terbuka wabil khusus untuk para pedagang. Utamanya pedagang yang melakukan transaksi dengan cara yang halal tanpa menipu orang, tanpa melakukan kezaliman. Jadi kalau ditanyakan amalan serta doanya apa? Yang pertama amalannya perbaiki niat dalam berdagang. Niat dalam berdagang itu bukan untuk kaya sebenarnya. Niat dalam berdagang bukan untuk yang namanya mendapat keuntungan yang sangat besar. Niat dalam berdagang itu supaya kita tidak makan yang haram. Niat dalam berdagang itu supaya kita tidak mendapatkan rezeki dari yang haram. Apa niat kita berdagang? Ya supaya saya tidak riba ya Allah. Saya berniat berdagang supaya saya tidak makan riba. Subhanallah, Allah pasti bantu itu. Makanya niatnya diperbaiki. Jangan niat berdagang supaya kaya raya, lalu ketika tidak kaya raya dia kecewa sama Allah. Dia sholat duha tiap hari supaya apa? Supaya kaya raya. Lalu tidak dikasih kaya sama Allah, dia kecewa sama Allah. Padahal Allah terserah Allah. Mau kasih kita kaya, mau kasih kita miskin, mau kasih kita sehat, mau kasih kita sakit. Terserah Allah itu. Terserah Allah semuanya. Allah yang mempunyai kekuasaan itu semua. Tapi kita manusia, tanggungan kita adalah ikhtiarinya. Yakni usahanya. Maka niatnya perbaiki ketika berdagang. Saya berniat berdagang ya Allah supaya saya makan dari hasil perdagangan, bukan makan dari hasil riba. Wah subhanallah. Baru niat aja udah keren banget niatnya. Masya Yang Allah. kedua amalannya adalah tadi yang disampaikan Ustaz Syifa. Kalau waktu salat ya salat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ayat ini turun berkenaan Rasulullah sedang berkhutbah. Ketika Rasulullah sedang berkhutbah, tiba-tiba kok makin lama makin sedikit orang yang dengerin khutbah. Ternyata pedagang lagi lewat. Mereka semua keluar untuk menyaksikan konser yang dilakukan oleh para pedagang tadi. Jadi mereka pada keluar. Jadi ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang seperti itu saja ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang setiap harinya meninggalkan salat hanya untuk perdagangannya. Subhanallah. Jujur dalam berdagang. Rasulullah SAW jujur dalam berdagang. Dipisahin, ini bagus, ini kurang bagus, ini grade A, ini grade B, ini grade C. Dipisahin sama Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah berdagang? Karena Rasulullah ingin berdakwah. Coba, apa persamaan dagang dan dakwah? Dagang dan dakwah sama, harus bermulut manis. Bicara tuh harus nikmat, harus enak komunikasinya, Betul. komunikatif. Rasulullah kenapa menjadi pedagang? Karena Rasulullah akan berdakwah. Bayangin kalau kita jadi pedagang tapi jutek banget. Nah, Mbak, kok ini kok nggak sesuai deskripsi ya barangnya ya Mbak ya. Padahal kan aku pesannya warna ini, kok yang ini sama. Ya kali, lo aja kali yang nggak baca full deskripsinya. Wah pedagang macam apa? Kita nggak bakal lagi belanja di Ada tuh beberapa. online shop yang seperti itu. Maka bicara manis. Terakhir doanya adalah apa? Doanya ketika minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah berikan aku ketakwaan dan juga berikan aku petunjuk, berikan aku kesehatan, kelembutan dan juga berikan aku kekayaan. Wallahu a'lam. Masya Allah, luar biasa. Nah jamaah yang sedang berdagang, jangan putus asa, tetap ikhtiar dan tetap jaga ya sholat 5 waktunya, biar rezekinya ditambahin sama Allah. Baik jamaah, jangan kemana-mana ya, tetap di Islam Itu Indah, karena setelah ini kita akan lanjut menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam Itu Indah. Tetap di Islam Itu Indah, jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.